Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali di channel Kampung Berkarya dalam program Ruang RW. Selamat datang di ruang RW, tempat cerita warga dari hati sampai ide ngobrol santai tapi penuh makna. Dari kampung untuk lingkungan, dari wajah untuk perubahan. Alhamdulillah Pak RW. Iya. Malam ini kita sudah ada tamu yang sangat spesial. Bintang dari kampung saya. Iya, ini bukan bintang lagi, udah bintang, Betul. udah planet. Betul. Luar biasa sekali Pluto, Pak RW. Pluto. Iya. Dan tentunya kita hari ini kedatangan tamu yang spesial, artis yang sudah pernah main sinetron ya Pak RW ya, Betul. dan sudah tidak asing lagi mungkin para warga juga. Kebanggaan Sudah- bagi saya sebagai RW Iya. punya talent yang udah masuk ke dunia entertainment. entertain. TV lah bahasa berlama. TV. TV orang tinggi. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ya, kita sudah kedatangan Pak Om atau Pak nih? Kakang. Kakak. Kita sudah kedatangan Kang Tatang, dunia terbalik. Sebenarnya bukan dunia terbalik. Oh, bukan. Kang Tatang Dudi Sudirman. Oh, Kang Tatang. Iya. Bener. Gimana Kang Tatang, sehat? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah di tangan alhamdulillah. Padahal sangat mungkin nih. Cuma PDRT. PDRT. Tapi satu RW. Oh, iya. Ya, makasih banyak nih Kang Tatang dari kesibukannya ya menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang RW. Ini suatu kebanggaan buat kita. ya. Betul. Ya, boleh dong, Kang Tatang ceritain nih awal mula Perjalanan karir ya. perjalanan karirnya masuk ke dunia entertainment. Dalam perjalanan sebabnya Jalan. naik motor. Mulai Perjalanannya jauh deh. Capek. capek. Ya pokoknya kalau masalah dari perjalanan karir mungkin kita dari bawah ya. Kita punya proses aja sih sebenarnya. Iya. Ya makanya hargain. Segala sesuatu hargain prosesnya. Nah, Iya. Sisanya sih bonus. Sisanya bonus. Ya sebenarnya sih kalau untuk dibilang artis itu agak-agak kurang enak ya. Mungkin sekarang ini dibilangnya pekerja seni gitu. Ah. Karena artis itu banyak, pelukis aja artis, Iya. penyanyi aja artis. Hmm, Yang berhubungan dengan seni itu pasti artisnya, iya. kayak begitu. Ya kita berawal dari daerah ke kota. Ya mungkin ya satu keberuntungan ya kalau buat datang pribadi, karena yang nggak bisa orang, kok kita bisa gitu. Iya. Mungkin orang bertanya kan kayak begitu. Hmm. Kan ternyata orang kampung, iya saya orang kampung. Hmm. Sebenarnya berawal dari bawah. Ya memang sekarang kayak begini ya saya berawal dari bawah dan orang kampung gitu, nggak malu gitu. Itu aja sih kalau masalah untuk titel artis mungkin salah satu apa ya dibilang bonus. Iya. Bonus dari kerja keras, berangkat pagi pulang pagi. Hmm. Kan ada loh. Ada. Iya. Ku pergi pagi pulang pagi Iya. hanya untuk mencari rezeki gitu. Proses gitu Pak. Iya, benar. Ya cuma ya memang ada sedikit sih. Kebanyakan orang lain itu kan nggak tahu. Iya. Nih, Kang Tatang satu bukan orang Bandung dan dua bukan orang Jakarta. Kang Tatang asli orang Bogor. Iya. Cuma kenapa sih? Luar biasa. Bukan daerah. Dia putra daerah. Daerah. Cuma kenapa tidak diakuin di daerah gitu? Karena orang lain taunya, wih Kang Tatang orang Bandung. Iya. Kenapa kok Kang Tatang jadi artis ibu kota? Orang Jakarta. Cuma hanya sebatas wadahnya di luar gitu. Gitu kan? Jadi kayak begitu. Berawal dari biasa aja sih sebenarnya, dari hobi. Awal mulanya tuh Kang Tatang dipanggil untuk main sinetronnya gimana? Ya awal mula saya ketemu sama teman. Ini cerita sedikit ya. Iya. Jadi juga boleh. Saya itu dulu punya teman namanya Erwin. Oh. Nah, itu teman gagah banget Erwin. Bukan Erwin utama kan? Bukan. Oh, Ada teman saya namanya Erwin. Cawing. Erwin, nah tiba-tiba saya lagi main di salah satu tempat, kita bilang Luima lah ya. Nah ketemu lagi, nyamperin lah. Iya. Dia nyamperin, kita buka-bukaan aja ya. Saya kan dulu agak sedikit hobi mancing. Hmm. Sambil main bola tuh. Dulu itu yang sekarang jadi Cimori tuh. Yang jadi Cimori kan dulu lapangan bola tuh. Gitu. Kita lagi mancing. Kamu umbok. Bukan.
yang Cibubur yang bawah. Relay sama Udah kuda. dari lain lapang kuda. Nah, gue lagi main di situ, tiba-tiba manggil lah. Kaget dong, gua didatengin sosok. Ini siapa? Kata gue bilang gitu kan. Oke. Iya, udah beda. Kata gua, ini Erwin ya, gua bilang gitu. Ih jangan panggil Erwin dong katanya. Madam katanya. Alah, gua udah tahu dong, orang Tasik aja gitu ya. Iya. Bahaya dong kita. Lu masih kenal sama gua? Kenal lah katanya. Ini kebetulan katanya, gua sekarang kerja di film. Waktu itu kalau nggak salah Star Vision. Dia bikin salah satu produksi FTV. Dia nawarin lah gua gitu kan. Ya gua yang namanya notabene orang kampung, bukan di Iya. bidang seni juga gitu ibaratnya. Jadi apa gua? Ya ini aja katanya begini. Apa nggak bisa kata gua bilang itu. Kebetulan si pemain itu nggak datang. Lah awal mula gua suruh main jadi Pak RT waktu itu. Awalnya jadi PRT dulu. Jadi Pak RT. Gua di lapang kuda tuh yang sekarang jadi Cimory Airline itu. Itu masih di sinetron yang sama. Bukan itu zaman-zamannya FTV, zamannya TPI. Oh. Angkatannya TPI, Star Vision gitu, zamannya TPI dulu. Jadi sebelum ke Iya. apa, yang gimana teh? Sebelum ke dunia terbalik Dulu terbang kan baru. baru ya. Baru ya. Oh, dulu berarti ya. Berarti awal mah bukan Bukan lah proses kan gue bilang proses. Iya. Jadi berawal gue kaget tuh, gue ikut main lah. Gue ingat waktu itu dapat uang itu 35.000. Asli 35.000. Selama sehari itu 5.000. 35.000. Nah akhirnya adalah satu proyek yang benar-benar orang kampung nggak tahu sama sekali. Itu sedihnya gue itu, gue dibilang ada masa depan surat. Iya. Gue banyak diledekin sama teman-teman satu angkatan. Oh lu nganggur katanya begini. Padahal mereka nggak tahu. Gue berangkat pagi, pulang pagi. Itu gue kerja di film, cuma belum ada nama. Itu dari gue 35.000, gue naik 50.000, 75.000, sampai gue harian 500.000. Tapi di kampung nggak ada yang tahu. Karena gini, kalau di film itu kan gini nih, kalau di film itu kita kalau di calling pagi, Iya. gitu kan? Kadang bisa pulang cepet, kadang pulang enggak. Gitu. Kadang juga berangkat pagi, pulang pagi. Jadi taunya, oh si Dudi belum jadi tatang ya, belum ya? Si Dudi itu no. Isuk ayo, burang ayo, sore ayo, penting ayah. Padahal teh nyahuan. Berang ayah, gitunya. Ini campur Sunda Indonesia. Campur aja. Bebas. Jadi gini, siangnya ada, kan nggak tahu paginya di mana. Iya. Malamnya ada, paginya di mana gitu. Cuma ada satu orang teman gua, dia sering nongkrong itu di pos dekat rumah. Berarti masih di kampung di sini. Masih di kampung ini. Dia sering tahu dan malah mungkin jadi doa buat gua ya. Nah dia itu yang pertama kali ngelihat gua di TV. Dia bilang kayak gini. Dulu kan panggilan gua kalau teman-teman si Goku. Si Goku. Tapi gua nggak ngaku tuh. Tadi bilang gini. Kok kalau kata Sunda nih ya. Aing asal ninggalin mana yang nanti weh cenah. Mana yang jadi iyo? Coba iya sih terus satu orang tuh. Nah, lama kelamaan si orang itu tahu oh ternyata gua suka di film gitu kan sampai dia bilang, "Lo kok aing juga tuh mudah-mudahan saya jadi artis." Gitu kan. Nah, satu orang itu tuh. Nah, tiba-tiba lama kelamaan orang tua tuh tahu katanya, kok aing mirip AA cenah dina TV gitu. Itu orang kamu nggak tahu sama sekali. Dan itu orang tua juga nggak tahu. Belum lah. Awalnya. Belum ah? Awalnya orang tua juga nggak tahu. Nggak tahu. Sama sekali warga kampung tuh nggak tahu. Nah, sampai suatu saat gua ke gap tuh. Gua di calling sama salah satu PH pertama kali gua kontrak ya. Itu PH-nya Aspro. Nah, gua di calling sama PH Aspro buat acak kadut. Jadi peran ini Pangeran 1. Yang lebih parah lagi, gua di calling Jakarta. Gua callingnya Jakarta. Kang, aman tuh, cina kita. Apa nih? Ada syuting nih katanya bilang gitu. Pangeran 1. Gas kata gua bilang gitu kan. Siap lah kata bilang gitu. Tahu nggak syutingnya di mana? Di mana? Di kampung gua syutingnya di anjing. Saya si pangerannya. Pangeran 1. Pangeran. Kenyawan gitu kan. Ya gua di calling tuh. Asli gua tuh. Mental dipertaruhkan.
Nah itulah jiwanya yang punya mental sama yang enggak. Bodo amat gitu Iya. kan kata gua kan. Itu pertama kali gua kontrak di Aspro. Kontrak waktu itu gua 200 episode. Jadi alhamdulillah gua main season 2 tuh. Terakhir itu sebelum bungkus gua jadi Pak Lurah. Lurah Tablo, jahat tapi gua sanding sama aktor Orang Hermanto di situ sama-sama dari Prima semua. Iya. Yang dulu gua Banyak nonton di layar sama- tancap, wah sekarang bener Frame gitu ya. satu frame Iya. di situ. Syuting di kampung sendiri lagi. Iya. Nah pas gua kontrak di situ katanya filmnya itu yang season 2 tutup bungkus. Nah udahlah dari situ gua pikir kan apa mungkin ini jalan gua gitu kan. Ya sudahlah gitu kan, kita gua jalan aja. Tiba-tiba gua dapet callingan dari MNC, harus kontrak juga MNC tuh. Itu tahun berapa tuh? 2016 awal 2016 awal mulai dikontrak sama MNC. MNC. Gua kerjasama sama MNC 2016, tapi sebelum dikontrak sama MNC gua juga pernah juga main sebagai figuran-figuran zamannya TPI, bukan MNC. Iya. Zamannya Jerman Kehidupan. Berarti udah dari lama ya, bukan? Iya, Cipu di dunia tapi televisi. kontraknya baru. Anaknya bang. Dan ini juga banyak juga yang udah puluhan tahun masih kontrak, belum punya titel. Oh gitu, perjalanan dunia pekerjaan itu seperti itu gitu ya. Sama. Kalau untuk anak sekarang itu bukan peran tambahan, itu kan peran tambahan. Kalau sekarang mah dari ekstras, pemain harian kantor, pemain SP, baru kontrak. Oh, ada tahap-tahapannya. Ada tahapannya semua. Cuma mungkin salah satu Allah ngasih salah satu jalan ke gue, mungkin gue cepat. Iya. Gue 3 bulan lah. Ya. Punya dapat titel artis itu 3 bulan. Itu pun dari obrolan kosong. Oh, Asli dari obrolan kosong. Jadi ini gue sejarah deh ya. Iya. Kenapa gue dekat sama Ujang Garuk, ah, Bos Idan? Presiden. Karena dulu kita itu satu motor bertiga. tadinya Kemana-mana syuting itu Teman-teman main lah. ke Jakarta kemana itu satu motor bertiga. boti. Boti. Itu kita ngelihat salah satu artis lagi banyak fansnya di foto-foto. Kita belum ada nama. Jackal gitu. Ini Salah lucunya itu kita ngobrol. Pas ngobrol itu, Dua doang. Kang Adel, Ini aku tadi. tenang, nggak bakalan lama. Itu mereka minta foto ke kita. Iya, peran kosong tuh. Oh, orang kosong. Kata Kang Idan, Jadi doa. kata Kang Idan, iya dong katanya. Masa iya katanya? Gua udah 30 tahun. Nah, Bos Idan sama Kang Ujang Garuk yang sekarang Ujang Garuk tuh Bos Idan itu dia pemain lama. Cuma naiknya bareng sama Tata. Tata yang dibilangin baru meletek. Iya. Mereka udah puluhan tahun di bidang perfilman, luar sama dalam gitu ibaratnya. Ngobrol tuh. Kalau gua punya mobil, gua tabrak mobil lu. Kan gua mah artis, beli lagi aja. Gua gitu kan. Lu beli apa? Kayak beli. Gua mau beli rumah, oh begini. Itu dari obrolan kosong semua. Nah, Hayalan. makanya dulu itu yang foto-fotonya itu tahu siapa? Siapa tuh? Itu di Diwangkara itu yang jadi Aceh, Sultan Simatupang Oh. sama Agus Kuncoro. Iya, Iya di situ. Nah tiba-tiba 3 bulan dapat kontrak main dunia terbalik, ternyata salah satu pemain sentralnya itu Agus Kuncoro sama Aceh. Yang dulu kita hayalin gitu kan. Akhirnya gue didaulat lah. Di situ peran gila. Konsep gue. Jadi konsep gue itu peran gila motor, gila handphone, gila jadi ustad, gila jadi dosen. Sampai sekarang yang terakhir season 2 itu mungkin kalau teman-teman ngeliat itu season 2 gue gila jadi profesor. Jadi lu jangan ngomong masalah kimia, gue profesor. Iya. Lu jangan ngomong masalah agama, gue akan karo. Lu jangan ngomong masalah matematika, Iya. gue seorang Ahli matematik. ahli deh. Jadi seorang Tatang itu karakternya gila kayak begitu. Nah di situ. Nah yang lucu lagi, syutinglah kita dunia terbalik. Iya. Ternyata dong, yang dulu kita nonton pada foto-foto Agus Kuncoro sama Aceh gitu kan, pada foto-foto semua, kita syuting di dunia terbalik. Nah, nggak bakalan tayang ini mah, judulnya aja dunia terbalik gitu kan. Syuting lah, tayang lah dunia terbalik kan. Yang nggak disangka-sangka dunia terbalik. Dunia terbalik tayang seminggu percaya. Gue ke pasar Cisarua.
Tiba-tiba ada orang minta foto ke gue sampai merinding. Iya. Asli tuh gue sampai merinding. Mas, boleh minta foto nggak? Atau bu nggak? Minta foto? Masa mau foto sama saya gue bilang. Kan waktu itu emang gue bikin pucol kan. Gue rambut dibikin kayak gimana, bikin pucol, bikin hitam kayak gimana gitu kan. Karena make up kan. Karena gue agak kata gue, aduh, cek aja kalau deket-deket. Saya doang banget. Minggu gue. Ini yang jadi tatangnya katanya. Aduh sering nonton kata episode 1 kan udah episode 10 Pak ini. Episode 10 pun kita foto sama orang. Udah enggak kata-kata yang sangka bicara enggak. Kerja. Ayo minta foto. Enggak kuat kali ya. Cikal guys. Salah. Salah sudah minta foto. Sebulan itu gue masih ingat karakter motor itu melekat. Itu sampai ada fans itu bikin banner itu gua sampai merinding. Sebulan syuting itu ada berapa bis dari mana itu rombongan nonton penggemar dunia terbang sampai bikin grup bajunya penggemar banyak semua di Instagram dia ada. Mungkin kalau yang gua ada lah di situ di YouTube-nya waktu Tatang jumpa fans boleh dilihat ada. Iya, boleh. Boleh di-spill nama YouTube-nya. Ada lah pokoknya. Ada. Kalau YouTube gua banyak sebenarnya. Banyak ya. Kan mereka yang megang kan admin. Nah, itu banyak. Itu gue sampai kaget ada sampai posisinya apa namanya satu bis itu bikin poster. Itu fans itu sampai ada fansnya Tatang, ada yang namanya Talubis, Tatang Lover Abis. Oh, udah ada nama ini. Ada Jawa Barat sahabat Tatang DT, di TikToknya di Instagram itu semua sampai itu bukan gua yang dari mereka gitu. Iya. Sampai yang akhirnya gue jadi icon lah di dunia terbalik. Jadi pemeran utama di bawah kayak Vidoy, Aceh, nah gue di atas sendiri Tatang dengan gilanya Tatang ikonnya kayak gitu. Jadi kemana-mana udah Doni Sudirman hilang udah Tatang aja. Jadi terkenalnya Tatang. Keren. Iya. Tapi di sela-sela kesibukan apa namanya itu syuting itu kan menjaga energinya gimana tuh? Nggak bisa kalau Menjaga kesehatan. syuting itu bukan kerja kayak orang lain. Makanya kadang-kadang orang suka salah paham. Ngelihat katanya, oh matanya berat, merah, kurus, ngobat. Itu nggak semua. Ini Tatang tegaskan lagi buat teman-teman semuanya, tidak semua public figure itu ngobat. Iya. Mata merah itu karena syuting itu dari pagi sampai pagi. Kurang istirahat lah. Kurang istirahat. Bisa terus kayak. Jangan ngobrolin masalah modal zaman sekarang. Karena Allah sudah ngasih modal untuk badan kita. Yang punya mentalitasnya punya enggak? Gitu. Apalagi di bidang seni itu tinggal kita ngembangin. Iya. Berjuang. Gitu. Gitu Pak RW. Mantap nih. Ya memang perlu perlu dicontoh lah perjuangan itu kan karena perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Jangan putus asa. Jangan berharap harapan kosong. Kita serahkan segala sesuatunya sama Allah, yang penting kita berikhtiar. Hasilnya Biar Allah yang bantu. nggak wajib, yang wajib itu ya. Iya. Yang penting satu mentalitasnya punya enggak, tekuni gitu ibaratnya. Jangan putus asa karena kalau mau dibilang perjuangannya gua gitu kan. Dulu sebelum jadi telat dimarahin. Gitu. Junior nih, lat. Gitu ya. Maaf punten, dengan kata-kata binatang itu bukan 1-2 kali. Karena benar yang gua rasakan sekarang, gua menunggu aja. Iya. Kadang-kadang anjing. Gua di calling jam 7, ini datang jam 10. Kesel. Apalagi kita yang telat. Iya. Bener nggak? Benar. Kalau kita yang telat, orang lain pun nunggu sama. Iya. Gitu. Jadi untuk pembelajaran aja sih gitu. Ibaratnya proses. Iya. Kayak gitu. Iya. Bukan segampang yang kita bayangkan. Enggak, gua proses dari bawah. Gua dari nol sama sekali. Udah berapa tahun sekarang? Dari awal sampai sekarang nih di dunia film ada 20 tahun? Lupa. Rupanya. Ada ini nggak selama di pas syuting itu ada kejadian-kejadian lucu atau kejadian-kejadian yang nggak bisa dilupain lah sama rekan-rekan. Banyak. Banyak. Gua Enggak lah dia. Dukanya. Gua tidur. Adegannya
Gua di pohon, gua tidur beneran karena capek. Iya, gua jatuh, nggak dikat, asli jatuh gua, asli jatuh. Karena ngantuk tidur beneran jadi gitu ya. Iya, pas jatuhnya itu nggak dikat, jadi diambil, jadi gua improvisasi. Aduh, perasaan kemarin Tatang bisa terbang, pas sekarang bisa jatuh, itu gua info, karena nggak dikat. Banyak kejadian, suka dukanya banyak. Hujan-hujanan, panas-kepanasan, sampai pernah 1 hari 2 kali kecelakaan. Yang lebih sedihnya lagi juga di saat kita syuting istri meninggal. Jadi di saat ya Bisa kita berapa? Pertama. ya istri ibunya anak-anak nih. Itu kan di saat Tatang benar-benar lagi di puncak. Ibaratnya baterai drop gimana sih? Iya. Udah Sakit dulu tadi. Iya apa? Sakit lah, segala sesuatu itu ada juga. Pokoknya suka dukanya banyak. Iya. Sukanya pas gajian, Pas gajian. Per bulan juga gajiannya. per bulan gitu. Oh, per bulan. Contohnya episode. Dukanya kalau gajian belum kok. Ya, punten. Pas 7 sasi dia pengatasan. Pak. Ya kan rata-rata kan orang tuh lihat artis nih enak nih hidupnya gitu kan. Sebenarnya kalau masalah hidup enaknya itu tergantung dari kita. Kalau Tatang sih beda konsep mungkin. Mungkin kalau orang kan glamor. Iya. Orang glamor kayak gimana? Kalau kita ada sih sebenarnya. Nantilah Tatang sepil nih suatu saat. Nanti Pak RW podcast. Siap. Insya Allah di rumah Tatang. Oke, gas. Iya, jadi sebenarnya belum ada yang tahu sih sebenarnya. Dan selama ini aku tuh nabung dikit-dikit. Cuma aku nggak ke mobil, nggak ke motor, cuma aku ke tanah, ke rumah. Oh, Iya. investasi ya. Nah, gitu ya. Aku investnya lebih ke tanah sih sebenarnya, ke rumah karena aku perempuan semuanya 4 nih. Nih, PR-nya teman-teman. kalau masih kita bisa naik angkot, kenapa enggak? Iya. Kalau kita bisa naik ojek, kenapa enggak? Iya. Ngapain harus dimalukan gitu kan? Iya. Alhamdulillah sekali nih dia. Sebenarnya biasa aja. Iya. Nggak ada yang istimewa sih kalau menurut aku. Ya banyak udah contoh sih sebenarnya. Jadi kalau untuk Tatang pribadi nih, buat Tatang pengalaman buat teman-teman semuanya, kalau di saat kita lagi ada sesuatu yang dipercayakan sama Allah, manfaatkanlah segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal di akhirnya. Iya. Iya. Karena udah banyak contoh. Serius, apalagi bidang seni. Iya. Kalau kita ada proyek, kita baru seniman. Kalau kita ada karya, kita baru seniman. Tapi kalau sudah tutup, habis. Gitu. Hati-hati. Bisa nggak memanage keuangan itu? Ya. Gitu. Karena udah banyak contoh, punten banyak. Mungkin asli suka ngelihat di YouTube video. Iya. Benar. Dulu tenarnya sih gimana, Iya. glamor sih gimana. Pas di hari tuanya, pas sudah selesai, kayak gimana. Dan Kang Tatang nggak mau kayak begitu. Iya. Itu jadi pelajaran Kang Tatang. Lebih baik hidup sederhana, tapi indah. Gitu. Teman sedikit tapi solid, tapi teman banyak menjadi sulit. Nah, iya. Ngerti kan? Ngerti. Itulah pepatah Kang Tatang. Lebih baik teman sedikit tapi solid begitu. Iya. Daripada teman banyak tapi bikin kita sulit. Iya. Luar biasa deh. Jargonnya ya. Jargonnya. Ya iya. Iya. Banyak uang kita dideketin kesannya kayak Iya. begitu. Nganggap saudara, nganggap teman, sahabat. Oh, Nggak ada uang, kurang gitu. nggak ada. Iya. Sama pun nggak ada. Enggak kayak gitu. Kalau udah jadi mah oh sih itu teh ya, sama kurang gitu. Iya. Dan alhamdulillah juga minta doanya juga buat teman-temanku semuanya, jangan lupa di tahun ini ada dunia ria. Dunia ya. Iya. Ada di situ guru Torah. Tonton terus kalau kemarin kan alhamdulillah mungkin teman-teman sudah pada nonton kemarin pengepungan di Bukit Turi. Oh ya. Iya, mungkin enggak nih di situ ada tatanya juga. Saya lihat itu lagi kira tuh. Enggak ada. Ada aku di pendeta. Oh, penegonya. Aku jadi etnis Tionghoa. Ya. Di situ sama Mangku Pocong. Mangku Pacong. Ada juga. Ada. Oh iya ya. Oh, iya. Dan tunggu juga dunia riang di bioskop-bioskop terdekat. Mungkin gebrakan pertama nih. Dunia riang nih. Oh, dunia Rian. Iya, bukan dunia terbalik tapi dunia riang. Itu di bioskop kayaknya bukan di Bioskop.
minta doanya. Kak Tatang sekarang lagi ngambil keaktoran, karena keaktoran itu ya jalan satu-satunya kita ke layar lebar. Jadi saya tadi lihat dia si gondrong gini. Wah, ini jadi the next Kabayan. Tadi saya mau berpikir, wah, kayaknya jadi next dedicated Tatang nih. Dari bentuk ininya gitu. Oh udah. Udah. Kita biografi kemarin The Legend of Dedicated boleh dilihat juga sama si Tatang Sapa Desa, tapi nggak tayang. Belum. Iya belum tayang lah. Kita kemarin juga alhamdulillah kita didaulat juga kemarin di layar lebar ada Musuh Bebuyutan Reborn. Musuh Bebuyutan Reborn itu Kang Tatang perannya sebagai Mansur S-nya. Kemarin kalau di Instagram adalah teman-teman yang sedang ngelihat Mansur S. Dan itu dunia rian juga, boleh di follow tuh dunia riannya juga. Iya, siap. Berarti kesibukan sekarang juga masih tetap ini ya, masih tetap di dunia acting ya. Ya kalau misalkan nggak ada di dunia acting ya, kalau ada teman-teman yang mau ngasih kerjaan ke Kang Tatang apa aja Kang Tatang Iya. benar jangan Ini proyek RW banyak. Beliau ring 1 kalau di sini ya. Lagi dibangun di bawah. Itu apa respon-respon dari warga nih gimana Kang Sang? Pasti kan kalau pas sebelum tenar nih, sebelum terkenal di luaran, di kampung kan belum tahu nih Kang Tatang siapa. Tapi setelah mulai masuk dunia TV kan pasti di kampung udah tahu nih. Nah, itu ada responnya tuh kayak gimana? Iya responnya sih min plus. Kalau untuk Tatang pribadi mungkin min plus. Padahal kita tahu bapaknya, tahu ibunya. Yang dulu Om Dudi mau kemana? Gitu. Sekarang anak-anaknya udah, si Tatang, syuting, gitu. Iya. Jadi udah Dudi Seniman itu udah hilang. Iya. Dari saudara teman-teman semua, mayoritas 75% tahu ini udah Tatang aja. Iya, udah terbentuk karakter Kang Tatang gitu ya. Sampai-sampai ada berapa, maaf ya gitu ibaratnya, ini buat teman-teman tuh semuanya juga. Kita ada beberapa film di situ. Kenapa nggak ada Dudi Sudirman? Tapi di situ Tatang DT sebagai Jadi Iya, bukan nama asli ya. bukan nama di situ Tatang DT. Ataupun Tatang DT sebagai siapa, Tatang DT sebagai siapa. Nah ini yang di dunia rian juga Tatang DT sebagai guru toras. Padahal Tatang DT itu bukan nama asli. Mungkin DT-nya ngambil dari dunia terbalik mungkin. Tapi DT itu bukan dunia terbalik sebenarnya, Mas. Dudi Tatang. Iya. Iya. Ada seseorang nggak yang mungkin menurut Kang Tatang ini orang biasa banget gitu dari mulai perjalanan karir Kang Tatang. Yang ngejolimin Tatang mungkin. Jadi Yang meledek Tatang, yang ledek, yang ngehina. Jadi nggak motivasi gitu ya. Ya kita anggap motivasi. Karena dengan celotehannya mereka jadi doa. Ya, Gitu. Kayak contoh satu, Tatang kan tai. Bener nggak? Tai bau nggak? Kayak gitu. Tai bau nggak? Bau. Tapi tai sekarang wangi. Tahu Iya. artinya tai apa? Apa tuh? Tatang artis Indonesia. Iya. Mentalitas. Iya. Memang kalau sama orang seni umur Iya. banyak Banyak yang bisa gitu. apapun bisa jadi sesuatu yang Bermanfaat bermanfaat. nggak ada yang pas gitu. Yang penting kan ibaratnya kayak gini. Kita nggak nyusahin orang. Hmm. Kita nggak nipu orang. Betul. Iya. Kita berusaha dengan diri sendiri, kerja keras. Hasil mah Allah. Hmm. Iya. Dan kita bisa membuktikan. Iya. Banyak Tatang yang bilang, oh si Tatang sombong emang jadi artis. Oh si Tatang mah cenah emang geus embung jeung tatangga jeung dulu langsung mah. Tapi itu kan dibalik semua itu, kalian tahu nggak kerjaan Tatang kayak gimana? Hmm. Waktu istirahatnya Tatang kayak gimana? Iya. Gitu. Bukan kita nggak mau berbaur, tapi ada waktu sejam 2 jam kita buat anak-anak. Karena kalau di lokasi syuting tuh nggak bisa kita tentuin waktu. Jangan kayak gitu. Iya. Itu ada satu kesedihan juga, bukan Tatang nggak bersyukur nikmat ya. Iya. Dengan kesibukannya Tatang tidak bisa dekat sama anak-anak. Kayak ke sekolah. Hmm. Dibilang sedih. Iya. Siapa yang nggak pengen kumpul sama teman-teman? Siapa yang nggak pengen kumpul sama keluarga? Sama sahabat? Tapi ada tapi. Di saat kita susah, kalau kita nggak berusaha sendiri, siapa yang ngasih? Iya. Sepertinya ini banyak sekali. Banyak. Tapi ya yang Tiga bisa lagi, ditarik ya. dari Tatang cuman karena kebetulan waktu kita
menuju akhir. Dan akhir mungkin ada harapan-harapan dari Next ya lah, next ya lah. next ya. Benar, Fit. Tapi nggak apa-apa sebentar ya. Ini buat Ya. teman-teman semuanya yang ada di luar sana, jangan berputus asa, jangan berkeluh kesah, jangan minder dengan apa yang kita punya. Berusahalah, berikhtiar sambil berdoa, bekerja sambil berusaha. Jangan putus harapan, mentalitas utama. Oke, segitu para wargi di pertemuan kita kali ini. Sepertinya ini obrolan yang cukup luar biasa dan mungkin kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Mudah-mudahan Kang Tatang sehat terus, panjang umur, mudah-mudahan diperluas lagi milik dan rezekinya. Amin. Dunian itu. Oh ya, jangan lupa para wargi, ada program baru dari Kang Tatang yaitu Dunia Rian. Pokoknya para wargi harus tonton Dunia Rian di bioskop-bioskop kesayangan para wargi. Terus itu jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Kampung Berkarya, dari kampung untuk lingkungan, dari warga untuk perubahan.